Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk mendukung investasi dan daya saing Indonesia dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Tema besar APBN 2019 adalah sehat, adil, dan mandiri. Dengan harapan, kebijakan fiskal akan mampu merespon dinamika volatilitas global, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal. APBN 2019 disusun secara seksama dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi dinamika perekonomian global yang tengah bergerak menuju keseimbangan baru dan prospek perekonomian domestik ke depan. Berikut adalah beberapa asumsi dasar ekonomi makro APBN 2019 yang telah ditetapkan. Pokok-pokok APBN tahun 2019. 1. Pendapatan negara Rp2.165,1 triliun. 2. Belanja negara Rp2.461,1 triliun. 3. Defisit Rp296 triliun atau 1,84% PDB. Untuk belanja negara, pemerintah konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN sebesar Rp492,5 triliun. Pemenuhan anggaran kesehatan 5% dari APBN sebesar Rp123,1 triliun. Alokasi Rp415 triliun untuk akselerasi pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif dan penguatan program perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan 40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah. Hal ini didukung dengan alokasi anggaran Rp387,3 triliun melalui subsidi, program Keluarga Harapan atau PKH, program Indonesia Pintar atau PIP, perluasan penerima bantuan iuran atau PBI pada program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, kredit ultramikro, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan bantuan pendanaan kelurahan sebesar Rp3 triliun kepada 8.212 kelurahan serta dana desa Rp70 triliun kepada 74.953 desa penerima atau rata-rata per desa akan menerima Rp933,9 juta. Untuk menutup defisit APBN 2019, pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp296,0 triliun. Pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang yang dikelola dengan prinsip hati-hati dan efisien, serta digunakan untuk kegiatan investasi demi meningkatkan kualitas pendidikan, infrastruktur, daya saing ekspor, serta peran Indonesia di dunia internasional. Pembiayaan anggaran tahun 2019 menurun dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan menjadi yang terendah dari 5 tahun terakhir. Hal ini mencerminkan APBN yang semakin sehat dan mandiri. APBN adalah milik seluruh masyarakat Indonesia. Yuk kita pahami, peduli, dan awasi bersama agar tercapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Definisi. Apa sih APBN itu? APBN sering kita singkat sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan sebuah daftar perencanaan yang memuat tentang dari mana saja sumber penerimaan negara dan berapa besarnya, dan kemudian juga memuat tentang akan digunakan untuk apa uang atau sumber pendapatan negara tersebut. Jadi APBN merupakan sebuah dokumen yang dijadikan acuan untuk kegiatan belanja dan kegiatan pendapatan dari sebuah negara. Sedangkan APBD merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan acuan yang dijadikan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan berapa banyak penerimaan daerah dan untuk apa belanja dari sebuah daerah. Kita tahu di Indonesia ada 2 tingkatan APBD, yakni APBD tingkat 1 dan APBD tingkat 2. Daerah tingkat 1 merupakan provinsi, sedangkan daerah tingkat 2 adalah kabupaten. Berikutnya, fungsi APBN dan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki fungsi yang sama. Ada 6 fungsi utama dari APBN dan APBD. Pertama adalah fungsi otorisasi.
Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran yang telah disusun di APBN akan dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan sumber penerimaan dan belanja negara. Otorisasi memberikan kewenangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berwenang untuk menggunakan anggaran sesuai dengan APBD dan untuk mencari sumber penghasilan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi kedua adalah fungsi perencanaan. Negara lewat APBN dan pemerintah daerah lewat APBD melakukan perencanaan berapa besar sumber penerimaan mereka dan seberapa banyak pengeluaran mereka dan akan digunakan untuk apa saja. Jadi APBN dan APBD merupakan perencanaan anggaran secara keseluruhan yang dilakukan sebagai acuan oleh negara dan pemerintah daerah. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Warga masyarakat, pihak pengawas, dapat menggunakan APBN sebagai acuan untuk melakukan pengawasan. Apakah APBN tersebut telah dijalankan dengan baik atau tidak? Apakah alokasi pengeluaran yang sudah disusun dijalankan atau tidak? Jadi APBN dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah pusat, sedangkan APBD merupakan acuan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Berikutnya, fungsi alokasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana tersebut. Dipakai untuk apa saja, dibagi untuk belanja apa saja. Pemerintah pusat dan daerah juga memiliki kewenangan untuk membuat alokasi sumber penerimaan, membuat prediksi berapa banyak pengeluaran dan berapa banyak penerimaan yang akan mereka terima. Fungsi yang kelima adalah fungsi distribusi. APBN digunakan sebagai upaya untuk melakukan distribusi kekayaan negara, distribusi pengeluaran. Sumber penerimaan negara akan digunakan untuk melakukan distribusi kembali kepada masyarakat. Jadi untuk apa saja dana tersebut didistribusikan akan digunakan dan dikelola dengan baik. Patokan yang dipakai adalah APBN dan APBD. Dan fungsi yang terakhir adalah stabilisasi. Kejelasan perencanaan akan membuat kita mudah dalam melakukan dan melaksanakan kegiatan operasional negara. Kejelasan ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk stabilisasi. Dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi-kondisi krisis, APBN dapat dirubah dan menyesuaikan kondisi yang dihadapi. Jadi, APBN dapat digunakan untuk melakukan stabilisasi negara. Berikutnya, perumusan APBN dan APBD. Pertama, perumusan APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara disusun bersama. Oleh siapa? Oleh DPR dan pemerintah pusat. DPR membentuk tim anggaran, sedangkan pemerintah pusat mengirimkan timnya yang diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hasil kesepakatan ini akan menciptakan satu produk hukum yang bernama undang-undang. Jadi APBN merupakan produk hukum berupa undang-undang yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Dalam kondisi-kondisi tertentu, APBN juga akan melakukan revisi, review, dan perubahan. Perubahan tersebut kita kenal dengan APBNP. APBNP digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi yang dihadapi oleh pemerintah. Terkadang banyak hal di luar perencanaan oleh pemerintah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Agar memiliki dasar hukum yang jelas, maka disusunlah apa yang namanya APBNP. Perumusan APBD tidak jauh berbeda dengan perumusan APBN. APBD juga dirumuskan bersama oleh pemerintah eksekutif, dalam hal ini bupati atau gubernur, dan anggota DPR, dalam hari ini adalah DPRD. Sebagai produk yang disepakati oleh eksekutif dan legislatif, maka APBD merupakan sebuah perda, yakni peraturan daerah yang dijadikan sebagai acuan oleh eksekutif, bupati atau gubernur untuk menjalankan roda pemerintahan. Demikian pemaparan materi ini, mudah-mudahan. Pemerintah
dan DPR RI pada 29 September 2020 telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja atau APBN tahun 2021. UU APBN 2021 merupakan dasar pelaksanaan APBN di tahun 2021 mendatang. APBN 2021 dilakukan tentunya dengan memperhatikan kondisi ekonomi di 2021. Dengan masih berjalannya penyebaran COVID-19 hingga tahun 2021, maka kondisi tahun 2021 diprediksikan akan tetap diliputi ketidakpastian yang perlu dikelola dengan hati-hati. Meskipun terdapat ketidakpastian, lembaga-lembaga internasional seperti OECD, IMF, Bank Dunia, ASEAN Development Bank, memprediksi akan terjadi pemulihan ekonomi secara global. Sebagai instrumen counter-cyclical, APBN menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas, baik dalam melanjutkan penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan, dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021. Hal ini tentu akan membawa konsekuensi beban terhadap ketahanan dan keberlanjutan APBN sebagai instrumen fiskal. Oleh karena itu, pemerintah juga berupaya secara bertahap untuk melakukan konsolidasi fiskal dalam jangka menengah panjang. Hal ini untuk menjaga stabilitas ekonomi makro yang menjadi prasyarat bagi terus berlangsungnya proses pembangunan Indonesia menuju Indonesia maju. Kebijakan fiskal APBN 2021 mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Artinya, kebijakan diarahkan bukan semata-mata untuk merespon tantangan jangka pendek, tetapi juga untuk melaksanakan reformasi dalam rangka penguatan fondasi menuju Indonesia maju. Adapun 4 arah utamanya yakni menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional atau PEN, reformasi APBN termasuk reformasi di bidang perpajakan, subsidi, dan perlindungan sosial, penguatan reformasi struktural, akselerasi prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan nasional pada tahun 2021 akan difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pariwisata. Dengan perkiraan kondisi 2021 global dan kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap konsolidatif, asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN 2021 adalah pendapatan negara pada 2021 ditargetkan sebesar Rp1.743,6 triliun, sedangkan belanja negara 2021 ditargetkan sebesar Rp2.750 triliun. Sehingga pembiayaan anggaran 2021 direncanakan defisit 5,7% dari PDB. Tingkat defisit akan terus dijaga dan dikelola secara hati-hati serta digunakan secara produktif. Penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi tidak hanya menjadi beban instrumen kebijakan fiskal sendiri, namun dilakukan bersama dan berkoordinasi dengan kebijakan moneter serta kebijakan struktural lain termasuk kebijakan sektor keuangan. Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal yang kredibel dan akuntabel dengan arah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta senantiasa mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang.